Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul SDM berbasis kompetensi dan profesional. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nurwati SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, perkenalkan, saya Sukrianto dengan stambuk B1B1 20070. Baik, saya akan mulai masuk pada pembahasan materi SDM berbasis kompetensi dan profesional. Arti penting SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai peranannya dalam organisasi yang relevan dan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, menilai melalui orang. Praktik ini penting jika pemilik perusahaan ingin melihat bakat yang dimiliki pegawai. Tipe praktek sebagai fokus perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan tepat yang dibutuhkan untuk meraih sukses di lingkungan dewasa ini. Yang kedua, menyeleksi pengunjung kerja terbaik dan orang atau pegawai dengan potensi yang besar. Yang ketiga, merencanakan memenuhi kebutuhan individual dan organisasi. Yang keempat, menilai kinerja dan memperoleh keterampilan. Yang kelima, membayar untuk keterampilan. Yang keenam, membangun lingkungan kerja terbaik dan untuk kerja kolektif. Yang ketujuh, mengelola motivasi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah manajemen terpadu. Manajemen terpadu ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah cluster sebagai orang masa depan. Yang kedua adalah kompetensi, sebuah faktor penting. Yang ketiga, sejarah dan definisi kompetensi. Dan yang keempat adalah definisi kompetensi. Selanjutnya, membangun model kompetensi. Dari ratusan kompetensi, terdapat 18 kompetensi generik yang umum ditemui di berbagai bidang pekerjaan dan industri. Antara lain seperti yang telah tampil pada layar PowerPoint. Selanjutnya yaitu mengukur kompetensi. Ada beberapa macam cara agar kita dapat mengukur kompetensi. Di antaranya behavior event interview. Yang kedua, tes. Yang ketiga, assessment center. Yang keempat, biodata. Yang kelima adalah rating. Selanjutnya adalah membuat profil kompetensi. Terdapat beberapa cara dalam mengukur profil kompetensi. Di antaranya itu panel ahli, peristiwa perilaku wawancara, selanjutnya analisis data dan validasi. Selanjutnya itu model kompetensi dan pendekatan terpadu. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah penerimaan dan seleksi. Yang kedua, penempatan dan perencanaan suksesi. Yang ketiga, pengembangan karir. Yang keempat, membayar untuk kompetensi dan manajemen kinerja. Selanjutnya adalah standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kesempatan tentang kompetensi yang diperlukan untuk suatu bidang pekerjaan oleh seluruh stakeholder di bidangnya. Dengan pernyataan lain, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai untuk kerja yang dipersyaratkan. Dengan dikuasainya standar kompetensi oleh seseorang, yang bersangkutan tersebut kemudian akan mampu mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, mengelola pekerjaan agar dapat dilaksanakan, mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu berbeda dengan perencanaan semula. Dan yang keempat adalah menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek kehidupan manusia, setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi agar dapat memberi pelayanan prima.
Organisasi tidak hanya mampu memberikan pelayanan memuaskan, tetapi juga berorientasi pada nilai, sehingga organisasi tidak lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.